Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sunaji, kami dari CGP Angkatan 10 ini mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Itu kami di sini ada saya Desi Purlianti, ada Bu Ika Widyaningrum, ada Bu Fahrunisa Yunita, lalu ada Pak Baswara, ada Bu Endristiani, Bu Maria Ufa, sama Bu Lisa Kurniani. Di sini kami akan mewawancarai masalah dilema etika yang mungkin pernah terjadi di SMK Negeri 3 Jepara ini, terus bagaimana cara Bapak mengambil kebijakan atau keputusan untuk mengatasinya. Saya mulai dengan pertanyaan pertama ya Pak. Ya silakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bisa Bapak memberikan contoh kasus nyata yang pernah Bapak alami di SMK Negeri 3 Jepara ini? Dilema etika. Jadi terima kasih ya untuk teman-teman CGP terkait dengan kepemimpinan. Di kepala sekolah ini kan juga harus memiliki kompetensi manajerial ya. Jadi kalau kita merujuk pada regulasi terbaru itu ada 3 kompetensi, yang pertama profesional, dan sosial, dan kepribadian. Nah, terkait dengan profesional itu terkadang juga berrelasi dengan kepribadian. Hal-hal yang di lapangan itu tidak seindah yang seperti yang diperencanakan. Contoh untuk atau dari disebut apa? Dilema etika. Itu contoh ada hal-hal yang secara regulasi itu tidak sesuai. Nah, maka ini harus diselesaikan secara pendekatan yang berprinsip pada solusi dan berkeadilan. Contoh misalnya saya pernah mengalami dilema terkait dengan permintaan industri. Jadi ada beberapa anak yang setelah PKL itu dianggap bagus ya kinerjanya oleh industri, itu industri langsung bisa menerima gitu ya. Menerima tidak sebagai peserta PKL lagi, tapi ingin langsung diterima sebagai karyawan atau pekerja di tempat PKL tersebut. Nah, ini kan sebenarnya juga secara aturan kan dilematis ya. Yang harusnya anak sudah selesai kemudian ditarik untuk ke sekolah lagi, tetapi industri meminta. Nah, sebagai seorang pemimpin pembelajaran tentunya kita harus mengambil solusi ya yang berkeadilan. Yang pertama adalah tentunya kita cari strategi agar anak itu secara kompetensi tidak terkurangi ya jam belajarnya, tetapi industri juga bisa kita layani karena itu bagian dari program SMK adalah menyiapkan tenaga yang terampil untuk mengisi pekerjaan. Artinya kedua-duanya harus tersolusikan. Nah, untuk langkah pertama ya kita diskusi dengan internal ya, terutama teman-teman, kemudian juga mengundang orang tua untuk memutuskan. Salah satu yang kita ambil keputusan adalah untuk mata pelajaran produktif yang sifatnya berkaitan dengan kompetensi seperti yang diajarkan di PKL itu kita freekan untuk belajar di industri, sekaligus kita sebut sebagai kerja dalam tanda kutip yang kita ambilkan dari 2 hari. Sementara untuk pelajaran-pelajaran yang tidak terkorelasi dengan produktif ya seperti pelajaran mapel umum itu ya harus kembali ke sekolah. Jadi dua-duanya jalan, dan alhamdulillah sampai kemudian lulus anak tersebut mampu menjalani. Dan ini harus pengetahuan juga, harus sepersetujuan juga dengan orang tua sehingga nanti tidak menimbulkan masalah baru. Itu salah satu contoh. Mungkin itu contoh untuk problematika yang kita sebut sebagai dilema etika. Ya, terima kasih Bapak. Ternyata itu sudah menjawab untuk pertanyaan kedua, ketiga, dan keempat gitu. Sekaligus dijawab semua. Mungkin lanjut ke pertanyaan kelima, Bu Ika. Ya Bapak, ini untuk hambatan dan tantangan yang pernah Bapak alami dalam mengambil keputusan dalam situasi tadi ya Bapak, tentang dilema etika, tentang
permintaan dari industri tadi. Nah, itu tantangan dan hambatannya apa dan bagaimana Bapak mengatasinya? Sebenarnya secara tersirat tadi sudah saya sampaikan, hambatan secara regulasi, kemudian hambatan secara kurikulum, tetapi substansi dari itu semua itu kan kepekerjaan. Jadi SMK sebagai salah satu sekolah vokasi ini kan di-create oleh kementerian untuk tujuan satu, yang pertama adalah siap kerja, kemudian memutus mata rantai kemiskinan. Jadi kalau kita bicara tentang SMK ini, tujuan awalnya adalah untuk itu, sehingga ketika industri sudah meminta sebelum lulus, itu berarti kan keberhasilan dari SMK. Hanya memang persentasenya tidak sebesar yang diharapkan. Tetapi kalau sekolah menghadapi seperti itu, bukan kemudian kita nanti menolak ya, misalnya, tidak bisa, ini belum lulus. Maka salah satu hambatan tadi lah kita harus berkreasi untuk membuat keputusan yang sedikit tidak firm, dalam artian secara regulasi hitam putih itu anak harus sudah kembali, tetapi kita berikan porsi untuk tetap melayani industri, atau bisa dikatakan PKL yang diperpanjang, tentunya dengan kompensasi. Orang tua juga harus kita hadirkan untuk ikut memutuskan. Jadi keputusan bersama antara sekolah, kemudian orang tua selaku customer kita, pelanggan kita, juga industri sebagai pelanggan kita juga, sehingga ketiganya nanti memberikan satu keputusan bersama dan saling menguntungkan. Ini kan kalau kita tidak memiliki visi seperti tadi kan kesannya kan menabrak aturan. Padahal ini sebenarnya adalah hasil kesepakatan bersama. Intinya adalah anak tidak dirugikan, orang tua tidak dirugikan, karena nanti juga kompensasinya ketika dia melaksanakan PKL diperpanjang itu juga nanti ada kompensasi, karena dianggap ya dalam tanda kutip bekerja, sehingga nanti ketika anak sudah dinyatakan lulus itu nggak perlu lagi cari-cari karena sudah diterima langsung di industri tempat PKL-nya. Sehingga ini fungsi-fungsi sistematis untuk PKL ini sangat strategis ya, sehingga nanti anak-anak PKL itu adalah sarana untuk mendisplaykan kompetensi, kepribadian maupun attitude-nya di industri, sehingga nanti saat PKL itu kalau dinilai bagus, maka industri akan tidak segan-segan untuk melanjutkan menjadi tenaga kerjanya. Ini berarti salah satu indikator keberhasilan sekolah di dalam menyiapkan kepekerjaan lulusan SMK. Oke, baik. Silakan. Nomor 6. Baik, Bapak. Bagaimana Bapak biasanya mengatur waktu dalam menangani kasus dilema etika tersebut? Kemudian apakah Bapak menyelesaikannya segera atau ada prosedur-prosedur tertentu yang harus Bapak ikuti? Ya, yang pertama kita diajari tentang refleksi. Jadi identifikasi, kemudian refleksi, kemudian benahi perencanaan dan benahi implementasi. Jadi ini yang harus teman-teman CGP pahami juga. Jadi istilahnya kita sebut sebagai IRB. Jadi identifikasi itu salah satu cara kita untuk menganalisis secara utuh. Kita ketika sebelum mengambil suatu keputusan harus ada identifikasi. Contoh tadi ada dilema etika, itu berarti kan kita cari akar masalahnya. Itu namanya identifikasi. Kemudian nanti refleksi, apa yang akan kita laksanakan berdasarkan referensi-referensi yang sudah kita putuskan di masa lalu. Nah, ketika nanti ada sedikit perbedaan, maka kita harus berani untuk membenahi perencanaan. Kalau misalnya dulu ada hal-hal yang kita putuskan itu tidak sesuai dengan refleksi, ya kita berani untuk membenahi perencanaan. Nah, perencanaan kita benahi, otomatis kan kita implementasikan di dalam kerja-kerja nyata. Setelah perencanaan adalah eksekusi. Ketika perencanaan dibenahi, maka eksekusinya juga harus sesuai dengan perencanaan. Itu yang disebut sebagai konsep
IRP. Jadi IRP ini sangat penting di dalam apapun ya, termasuk di pemimpin belajar di kelas maupun pemimpin belajar di satuan pendidikan, Satminka seperti kepala sekolah. Itu. Lanjut. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, adakah orang tertentu atau elemen-elemen lain dalam lingkungan sekolah Bapak yang berperan penting dalam membantu Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau boleh tahu bagaimana peran mereka? Nah, ini tergantung tadi ya, hasil identifikasi. Setiap ada permasalahan maka orang-orang yang terlibat langsung, contoh misalnya untuk anak yang tadi ya di awal saya jelaskan tadi, berarti kita harus melibatkan apa itu Pokja, PKL, kemudian orang tua, kemudian K3-nya juga kita panggil untuk diskusi. Jadi sifatnya VIP ini tentunya kasuistis, tergantung konteks apa yang akan kita selesaikan masalah. Tidak ada semacam satu orang yang dominan, enggak, tetapi semuanya adalah kolektif. Nah, kepala sekolah sebagai fungsi manajerial itu juga sebagai dirijen, tidak serta-merta ini mengambil keputusan secara sepihak, tidak, tapi harus melibatkan pertimbangan-pertimbangan, saran-saran maupun masukan-masukan dari tadi yang kita sebut sebagai orang-orang yang terlibat secara langsung. Termasuk dari industri ya, kalau memang harus melibatkan orang tua ya orang tua, harus melibatkan guru atau manajemen lain ya kita akan undang bersama. Saya pikir itu ya. Ya, berarti tidak ada tim khusus ya Pak ya, berarti sesuai situasinya gitu ya. Sesuai kasustis, sesuai identifikasi hasil permasalahan yang kita anggap harus kita undang ya itu. Nah, perannya juga tadi sebagai pemberi masukan, kemudian memberi data, karena kita harus pengambilan keputusan harus berbasis data. Yang sekarang disebut sebagai PBD. Apa Pak? Apa itu? Program berbasis data. Jadi kalau bikin program ya nggak boleh berdasarkan perasaan gitu. Ya, terutama dari lapor mutu itu sebagai salah satu referensi utama selain dari hasil-hasil refleksi itu. Oke, monggo pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir Bapak, tadi kan sudah banyak pengalaman Bapak dalam memutuskan sebuah keputusan berdasarkan dilema etika. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, biasanya pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman tersebut itu apa? Kemudian, apakah dari pengalaman tersebut mempengaruhi keputusan Bapak saat menghadapi dilema etika di masa depan? Ya, yang jelas kalau kita nanti menjadi seorang pemimpin pembelajaran itu juga harus menerapkan IRD tadi. Itu kunci utama. Kemudian jangan segan-segan untuk selalu melakukan refleksi. Nah, refleksi itu adalah hasil dari suatu dinamika, perubahan dinamika, dan sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu harus selalu melakukan refleksi untuk meningkatkan kualitas. Kualitas itu ya macam-macam ya, ada yang 8 SMP, ada yang termasuk bagaimana kita merubah paradigma terkait dengan program pemerintah ya, program Kemendikbudristek ya, yaitu transformasi pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ini harus selalu kita jadikan acuan di dalam setiap pengambilan keputusan. Dan ini guru termasuk kepala sekolah ini tugasnya berat, karena nanti di 2045 kita ditargetkan untuk menjadi negara yang IPM-nya itu 4 besar, menjadi negara maju, Indonesia Emas. Dengan cara itu tadi kita harus bekerja keras untuk merubah mindset, pola pikir yang tadinya itu teacher center sekarang jadi student center. Jadi transformasi pendidikan yang berpusat pada peserta didik, apapun yang kita lakukan itu harus berkontribusi terhadap peningkatan tadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu wajib hukumnya untuk kalangan-kalangan atau pelaku-pelaku pendidikan, terutama adalah kita sebagai ujung tombak di dunia pendidikan.
Sudah. Ada yang mau menambahkan? Oke Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya sebagai masukan juga buat kami. Jadi tahu ada istilah-istilah kayak IRB, yang memang kita harus melaksanakan refleksi di tiap kali ada satu kondisi, apalagi dalam pembelajaran kita. Dan juga ada tadi apa? PBD kayak gitu-gitu. Jadi kita jadi tahu. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Kami cukupkan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Bobi, kami dari SMK Negeri 3 Jepara, CGP Angkatan 10 mohon izin untuk melakukan wawancara tentang kasus dilema etika yang mungkin pernah terjadi di SMK Bakti Praja ini. Perkenalkan, saya Desi Purlianti dan ini teman saya Endri Listiani. Lalu ada Saya Fahrunisa Yunita Sari. dan juga Saya Ika Widiani. Nah, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bisa nggak Bapak berikan contoh kasus nyata yang pernah Bapak alami di SMK Bakti Praja ini? Baik Bu Desi, jadi di SMK Bakti Praja itu seringkali di setiap kelulusan itu ada mungkin 1-2 orang anak yang kemungkinan besar itu tidak lulus, tetapi kepala sekolah punya kebijakan tersendiri karena pada dasarnya tidak ada siswa yang bodoh, akan tetapi kurang terdidik atau kurang pendidikan. Kemudian pada saat terjadi rapat pleno itu seluruh guru mengatakan bahwa anak ini belum bisa untuk diluluskan, tapi kepala sekolah meluluskan dalam artian seperti ada kebijakan yang lain. Setelah anak ini lulus, ternyata anak ini bisa mengangkat derajatnya orang tua. Jadi antara benturan antara kepentingan guru dalam hal ini nilai dengan kepentingan kepala sekolah yang memikirkan nasib dari siswa tersebut. Begitu. Oh iya. Oke Pak, terima kasih. Baik Bapak, dari contoh yang Bapak sampaikan tadi, misal ketika anak mau lulus terus ada kekurangan nilai atau lain sebagainya yang memungkinkan dia sebenarnya tidak bisa sesuai kriteria yang ditetapkan. Biasanya Bapak itu pendekatannya bagaimana? Sehingga anak ini, oh ini sebenarnya lulus, ini tidak, itu pendekatan-pendekatan yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, untuk meyakinkan bahwa keputusan yang Bapak ambil itu sudah sesuai gitu. Oke. Baik Bu, jadi begini, di kelas 10, 11, dan 12 itu ada sebuah catatan, baik catatan wali kelas maupun catatan dari BK atau guru pengampu. Kemudian saya sendiri mengumpulkan, kemudian menganalisis, ternyata anak ini rata-rata itu bermasalah karena di keluarganya itu adalah broken. Jadi kami mendekati, kemudian si guru yang tadinya kurang, ini kami merayu supaya anak ini kami sampaikan, kita tidak akan tahu yang namanya anak ini tuh nantinya akan seperti apa. Tapi kalau kita ini membantu dalam artian itu ikhlas, kemudian kita berdoa supaya anak ini itu lulus, ternyata hasilnya alhamdulillah sudah memuaskan, kemudian bisa mengangkat secara hal ini adalah ekonomi keluarga, itu menjadi kepuasan tersendiri seperti itu. Baik Bapak, untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Jadi gini, kami sebelum mengadakan yang namanya pertemuan atau mengambil keputusan, kami di dua sisi, satu terkait dengan wali murid terlebih dahulu, kemudian habis itu wali murid kami mengumpulkan bukti-bukti, dilanjut dengan yang namanya guru. Nah, guru ini itu kami ajak rembukan kekurangannya apa, sebelum mengambil keputusan tersebut sudah harus selesai secara keseluruhan terkait dengan permasalahan yang ada.
Selanjutnya gitu Pak, dari pengalaman Bapak tadi kan udah menerapkan dilema etika yang terbukti efektif gitu Pak. Nah mungkin ada strategi atau prinsip dari Bapak yang temukan dan itu sudah berhasil diterapkan. Kalau prinsip itu bisa jadi mungkin karena kepala sekolah itu sebagai leading sektor. Jadi pernah kami itu dulu meng-cut siswa jumlahnya tidak tanggung-tanggung, yaitu sekitar 20 siswa. Tetapi setelah kami bertemu dengan beberapa orang dinas, stakeholder dan lain sebagainya, menyampaikan bahwasannya diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian baru diputuskan. Karena apa? Kita tidak akan pernah tahu siswa ini nantinya akan bekerja atau berwirausaha, atau istilahnya kalau sekarang itu nasibnya itu akan menjadi seperti apa. Nasib orang siapa yang tahu ya ke depannya ya. Oke Bapak. Ngesan nih. Tato goren kan ya Nanti Pak, itu satu kok dong. Nah, kira-kira ada hambatan atau tantangan nggak ya yang pernah Bapak alami dalam mengambil keputusan dalam sebuah situasi dilema etika? Terus Bapak mengatasinya gimana? Hambatan pasti ada. Ya. Terlebih dalam hal ini kita berbicara seperti topik yang awal tadi terkait dengan siswa. Karena yang namanya guru di SMK Bakti Praja ini sifatnya adalah idealis dan objektif. Jadi sisi objektif dan idealisnya ini bagaimana seorang leading sektor atau dalam hal ini kepala sekolah itu merayu, istilahnya merayu supaya anak ini itu betul-betul bisa menyelesaikan dan guru ini mau menerima anak tersebut untuk bisa menyelesaikan permasalahan dalam hal ini adalah nilai seperti itu. Dari tadi yang telah Bapak ungkapkan, jadi kan guru harus mau, siswa juga harus bisa mampu menyelesaikan. Biasanya ini Bapak mengatur waktu dalam mengatasi dilema etika enggak, atau diselesaikan segera, diputuskan, atau ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan? Kalau lebih cepat lebih baik prinsip kami, karena memang dewasa ini dalam zaman ini kalau anak itu kan terkait dengan yang namanya semangat untuk belajar kan sangat kurang sekali karena pengaruh dari HP dan lain sebagainya. Kemudian karena prosedur terkait dengan tahapannya adalah permasalahannya itu terletak di mana dulu. Kalau di siswa, kami bersama BK itu mendekati anak bahkan home visit. Nah, seperti itu. Kalau di guru yang utamanya mempunyai sifat manusiawi ya, dalam hal ini adalah apa bahasanya itu, ngeceng itu apa itu? Ngeceng itu apa bahasanya itu? Niteni itu bahasa Indonesia. Oh ya. Dalam hari ini jalannya bencilah kepada sudah ditandai lah anaknya. Menandai anak itu supaya anak ini bagaimana untuk yang namanya ini, tapi sebetulnya guru sini itu bukan ngeceng secara harfiah gitu, tetapi supaya anak ini punya tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan. Nantinya dia akan memetik sendiri, oh perjuangan di sekolah itu ternyata jauh lebih ringan daripada setelah lulus. Ya, betul. Baik. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa ada guru BK, apakah selain dari guru atau guru BK adakah orang-orang lain yang berperan dalam membantu Bapak mengambil keputusan Bapak? Kemudian kalau misalkan memang ada, bagaimana peran tersebut Bapak? Jadi di samping dengan guru BK dan lain sebagainya, kami sering berkomunikasi dengan komite sekolah, dengan yayasan, bahwasanya kalau ada seperti ini, langkah apa yang harus saya tempuh? Karena memang skupnya itu bukan kecil, yang namanya lembaga pendidikan akan menjadi sorotan manakala kita itu bertinjaknya itu di luar jangkauannya seperti kita yang kita alami. Selanjutnya, dari semua pengalaman yang Bapak ceritakan tadi tentang keputusan dilema etika, pembelajaran yang Bapak dapat dari pengalaman tersebut itu apa, dan
pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Bapak dalam menghadapi dilema etika di masa depan atau enggak? Jadi pengalamannya itu manakala kita bisa menyelesaikan kasus yang kita bahas ini, kemudian anak itu bisa goal ya, dalam hal ini lulus, kemudian ternyata anak ini itu mohon maaf seperti pas waktu PPDB kemarin itu alumninya datang, ternyata kerjanya di smelter Freeport di Gresik. Nah, yang seperti itu kita kan tidak tahu, nasib itu kan kita nggak ada yang tahu. Kemudian pelajaran apa yang bisa saya petik itu, pemimpin itu harus sabar. Jadi tidak boleh guruja-gusu dalam mengambil keputusan. Bahwasannya yang namanya patokan kita benar itu belum tentu orang lain itu benar. Kalau kita itu ngomongnya baik, belum tentu orang lain menerimanya juga baik. Jadi kita itu harus melihat berkenan enggak kita ngomong itu. Nah, seperti itu. Kadang-kadang seperti kasus P3K kemarin, manakala kami itu meluluskan P3K 7 orang atau 8 orang kemarin, ternyata kami dijadikan patokan SMK di seluruh Jepara. Langkah apa yang jenengan tempuh? Saya jawab, kalau dia itu bernasib baik, kita tidak pernah membatasi hak-hak. Mau keluar, mau ini, itu terserah beliaunya. Yang terpenting hubungan silaturahmi masih terjaga. Itu Bu. Jadi Bakti Praja itu ya memang sekolahnya seperti ini. Jadi ya kadang-kadang kita itu pernah di tahun 97 itu jumlah guru 18, yang keterima PNS itu 15 orang. Dan itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Rezeki itu tidak hanya yang namanya terpatok di guru tersebut. Jadi kalau kita itu ikhlas, kemudian kita itu niatnya adalah membantu mencerdaskan anak, insya Allah itu akan diganti. Jadi saling berganti misi terus seperti itu. Kalau sekolahnya kan APN sih. Bukan perkara apian, hidup sekali itu harus dinikmati ya Pak ya. Kita kan nggak tahu. Sudah selesai? Sudah. Minta cerita. Iya. Minta cerita. Ya, monggo. Oh, ya, tutup dulu ya Pak. Tutup dulu. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya sudah memperbolehkan kami dari CGP Angkatan 10 ini dari SMK 3 Jepara mewawancarai Bapak masalah dilema etika ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya kami ada kesalahan, kekurangan apapun. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Framelens Audio Visual